Mam, cukup lama baru Garra melepaskan ciumannya. Kening keduanya menyatu dan mereka bernapas terengah-engah. Aku mencintaimu, ucap Garra dengan suara berbisik di depan wajah Maryam. Suara bisikan yang terdengar amat sangat tulus, sampai Maryam berpikir bahwa dirinya pasti sedang bermimpi. Garra bicara lagi sembari mengusap-usap pipi kanannya Maryam. Apa kau ingin tahu rahasiaku? Gumamnya serak. Tatapannya begitu lekat menatap ke dalam mata Maryam. Sebenarnya aku sudah menyukaimu sejak lama. Sejak kau masih belia. Kau masih ingat pertemuan kita saat pertama kali aku diajak Foster main ke rumah kalian? Maryam mengerutkan kening. Ingatannya kembali ke peristiwa beberapa tahun lalu. Saat dia masih remaja. Suatu hari sahabat kakaknya datang main ke rumah mereka. 10 tahun lalu. Mama. Hawa. Maryam remaja menangis sesenggukan sambil memanggil-manggil mamanya. Tangisannya tak mau berhenti. Mama. Tangisan dramatis Maryam makin menjadi-jadi, hingga suasana rumah yang tadinya sunyi berubah riuh akibat suara tangisan Maryam. Maryam bahkan tidak sadar kalau Foster kakaknya sudah berdiri beberapa meter di belakangnya bersama sahabatnya. Menonton gadis itu dengan raut wajah bingung tentunya. Kemudian mama mereka berlari dari arah dapur ke ruang nonton. Tante Mia menghampiri Maryam, ekspresinya terlihat khawatir. Apalagi melihat putri kesayangannya menangis seperti itu. Kenapa? Putri mama kenapa? Kenapa nangis-nangis begini? Tanya Tante Mia. Melihat mamanya, tangisan Maryam makin kencang. Lihat sana. Gadis itu lalu menunjuk ke arah layar televisi yang dia tonton sejak tadi. Foster dan Garra yang berdiri di belakang ikut melihat ke layar. Kucingnya meninggal Ma. Aku sedih. Hawa. Mamanya memutar bola matanya malas, jadi menyesal telah datang melihat sang putri. Terutama Foster. Lelaki itu langsung mengambil bantal sofa dekat situ dan menimpuk kepala Maryam, saking kesalnya pada sang adik yang menangisi kucing mati di TV. Konyol sekali. Apalagi yang ditonton gadis itu adalah film kartun. Dia pikir sang adik terluka atau kenapa-kenapa, malah diprank. Di sebelah Foster, Garra tak bisa menahan senyumnya. Pandangannya fokus ke satu titik. Ke gadis yang tengah menangis itu. Saat gadis itu berbalik dan merutuki Foster, mata bengkaknya membuat Garra tersenyum lebar. Lucu sekali, bahkan caranya mengomeli Foster membuatnya merasa gemas. Hari ini adalah pertama kalinya Garra tersenyum selebar itu lagi semenjak kepergian mamanya. Semenjak hari itu, Garra selalu mengingat Maryam dan terkadang suka senyum-senyum sendiri ketika memikirkannya. Flashback berakhir. Maryam merinding mengingat masa lalu memalukan itu. Jelaslah dia tidak akan pernah melupakan hal memalukan itu. Aku ingat, tapi nggak pengen bahas. Bagiku kejadian dulu itu sangat memalukan. Kenapa kamu masih ingat sih? Ucapnya, berharap Garra akan lupa. Sekarang aku sadar, aku sudah menyukaimu sejak saat itu. Itu adalah masa-masa paling bahagia dalam hidupku. Karena melihat tingkah konyolmu dan bisa mengenalmu, nona pengacau. Setelah mengatakan itu Garra mengecup mata Maryam. Maryam menutup mata merasakan kecupan manis Garra sebentar, kemudian matanya terbuka menatap pria itu. Jantungnya berdebar-debar. Benarkah dia tidak salah dengar? Garra sudah lama menyukainya? Dia tidak pernah sadar. Bagaimana mau sadar coba kalau dulu lelaki itu selalu cuek padanya? Kalau sudah suka aku dari dulu, kenapa kesannya kamu cuek banget? Padahal dulu aku juga diam-diam kagum sama kamu. Seandainya dulu kamu ngejar aku, pasti kita udah nikah dari lama.
kata Maryam kemudian. Gara terkekeh, pria itu mengetuk hidung Maryam. Dulu kau masih kecil, aku juga belum tahu apa yang akan aku lakukan di masa depan, dan waktu itu masih ada banyak hal yang bersarang di kepalaku, yang membuat aku ragu. Seperti pria itu menggantung ucapannya. Sebaiknya tidak perlu beritahu Maryam kalau dulu dia tidak mengejar gadis itu karena rasa takut akan kehilangan. Ia takut kehilangan orang yang dia cintai lagi seperti waktu dirinya kehilangan mamanya. Yang penting adalah, sekarang mereka sudah bersama. Gara pasti akan menjaga gadis yang dia cintai ini, seumur hidupnya. Seperti Maryam mengulang kata terakhir Gara. Pria itu menggeleng. Lupakan, sekarang kita sudah bersama. Kau akan segera menjadi istriku. Apa kita perlu menghadap keluargamu untuk menyiapkan tanggal pernikahan kita? Balas Gara bertanya. Maryam langsung mengangguk. Ya ampun, dia sangat senang. Mereka akan segera menikah. Dia akan menikah dengan laki-laki impiannya. Pandangan Maryam turun ke bawah, menatap cincin berlian yang tersemat di jarinya. Cincin itu tampak sangat indah, dia suka. Suka sekali. Kapan kamu menyiapkan ini? Tanyanya menunjukkan cincin tersebut di depan Gara. Setahu Maryam Gara sangat sibuk, kapan dia menyisihkan waktunya mencari cincin itu coba? Aku memesannya khusus dari temanku yang mengelola perusahaan berlian. Sahut Gara. Temanmu itu laki-laki atau perempuan? Banci. Suasana dalam mobil tiba-tiba hening. Gara dan Maryam saling menatap lama. Kemudian keduanya tertawa kencang bersamaan. Bewa ahahaha. Setelah bertahun-tahun, akhirnya Gara bisa tertawa lepas seperti ini lagi. Tawa mereka terhenti ketika seseorang mengetuk pintu mobil dari luar. Namun orangnya tidak kelihatan. Maryam pun membuka kaca mobil dan melihat keluar. Ketika pandangannya turun ke bawah, seorang bocah laki-laki yang menyapa Gara waktu di dalam tadi sedang mendongak padanya dari bawah sana. Umurnya sekitar 7 tahun. Siapa? Tanya Gara. Maryam pun membuka pintu dan wajah Gara berubah datar lagi saat melihat Ziro, adik tirinya. Abang udah mau pulang? Ziro boleh ikut nggak? Seru bocah itu. Nggak. Balas Gara ketus. Wajah Ziro berubah cemberut. Tapi Ziro pengen ikut abang, Ziro janji nggak bakal nakal kok. Aku sibuk, masuk kembali ke rumah. Jangan buat mama kamu khawatir cari kamu. Tapi bang, mama sama papa sibuk di dalam, teman-teman Ziro udah nggak mau main sama Ziro lagi. Katanya Ziro bukan anak sah, katanya mama godain papa biar bisa nikah sama papa. Tutur bocah itu dengan mata berkaca-kaca. Maryam yang mendengar ikut terenyuh. Kasihan Ziro. Ia paling tidak suka melihat anak kecil tertindas. Ia melihat Gara yang terdiam juga, entah apa yang pria itu pikirkan. Ziro, ayo naik sini. Main sama Kak Maryam aja mau nggak? Tawar Maryam. Maryam mendelik ke Gara dan pria itu menghembuskan napas panjang. Pandangannya berpindah ke Ziro. Naik cepat. Putusnya kemudian. Ziro dan Maryam tersenyum, lalu bocah itu cepat-cepat naik ke pangkuan Maryam, sesaat kemudian mobil Gara melaju meninggalkan tempat itu. Mobil Gara berhenti di parkiran McDonald, karena waktu Maryam tanya Ziro mau makan apa, bocah 7 tahun itu berseru mau makan burger katanya. Sebenarnya Gara masih enggan membawa adik laki-lakinya tersebut bersama mereka, namun mengingat perkataan Ziro tadi, entah kenapa Gara merasa kasihan. Belum lagi Maryam yang terus meliriknya tajam, jadi ia tidak punya pilihan lain. Niat hati mau menghabiskan waktu berduaan dengan sang kekasih seharian ini, mereka malah jalan-jalan bertiga. Mereka pun memasuki McDonald's,
Zero mau berjalan di sebelah Garra, namun sang kakak malah berpindah di sebelah Maryam. Sikapnya masih dingin ke bocah tersebut, namun Zero tidak sedih. Karena dibanding-banding hari sebelumnya, hari ini akhirnya ia bisa ikut abangnya. Zero sangat menyukai Garra, ia ingin saat besar nanti ia bisa tumbuh seperti abangnya itu. Duduk di sana, ucap Garra ke Zero saat si bocah mau duduk di sebelahnya. Sebenarnya Garra tidak benci Zero, ia hanya tidak terbiasa saja dan sifatnya memang cenderung dingin. Zero sayang, duduk di sebelah Kak Maryam aja sini. Kata Maryam tak lupa memicingkan matanya ke Garra. Garra berdeham, lalu berpura-pura menatap ke arah lain. Ia tak berkutik di depan Maryam, dan itu membuatnya merasa lucu sendiri. Garra, ia sendiri masih tidak percaya akan ada hari di mana dirinya tunduk pada yang namanya perempuan. Kalian berdua tunggu di sini, aku mau pesan makanan kita bertiga. Kata Maryam kemudian, berdiri dari kursi. Zero mau cheesy burger sama kentang ya Kak Mari? Ucap Zero. Oke sayang. Maryam mengacak-acak gemas rambut Zero, kemudian pandangannya beralih ke Garra. Kalau Babang Garra mau apa? Kamu. Entah kenapa kalimat itu keluar begitu saja dari mulut Garra, ia ingin menggoda Maryam. Lelaki itu menatap Maryam dengan senyum menyeringai, dan satu kata itu sukses membuat Maryam terdiam dan berdebar-debar seketika. Sementara Zero memasang wajah bingung. Bang Garra mau makan Kak Maryam? Emang Kak Maryam bisa dimakan? Tanya bocah itu polos. Maryam kelabakan. Matanya melihat ke segala arah, untung tidak terlalu banyak orang yang berada di tempat ini, jarak yang lain pun agak jauh. Jadi mereka tidak bisa mendengar. Astaga, Garra benar-benar deh. Bisa-bisanya bilang begitu di depan anak kecil. Kamu masih kecil, nggak ngerti. Garra melirik Zero sebentar lalu fokus menatap Maryam lagi. Abang kamu bercanda Zero. Jangan didengerin. Masa Kak Maryam bisa dimakan sih, nggak masuk akal. Kata Maryam pada Zero lalu melirik Garra lagi dengan tatapan tajam. Seringaian di wajah pria itu nampak jelas. Kali ini Maryam yang dibuat 1-0. Gadis itu berdeham salah tingkah. Aku pesan random aja punya kamu. Ucapnya kemudian. Ia cepat-cepat berbalik meninggalkan Garra dan Zero. Halo selamat siang, mau pesan apa? Sang kasir menyapa Maryam dengan ramah. Cheesy burgernya 2, kentang goreng, milkshake 1, ayam goreng, salad sama air putih. Kata Maryam mengucapkan semua jenis makanan yang dia pesan. Kasir tersebut menyebut harga yang akan dibayar. Pesanan Mbak sudah diinput ya, silahkan ditunggu, terima kasih. Kata kasir tersebut. Maryam balas tersenyum lalu kembali ke tempat duduk mereka. Pandangannya berpindah-pindah dari Garra ke Zero. Dua kakak beradik itu sama sekali tidak memiliki kesamaan di wajah mereka, sifat mereka pun bertolak belakang. Zero terus menatap Garra, kelihatan sekali bocah itu senang dengan kakaknya. Yang menjadi masalah adalah Garra. Sikap sang kekasih pada adiknya terkesan dingin. Meski begitu Maryam tidak lihat kalau Garra benci adik tirinya. Mungkin karena kurang nyaman. Tidak apa-apa, Maryam hanya perlu mencari cara agar Garra perlahan-lahan bisa menerima Zero dan memberinya kasih sayang seorang kakak. Abang, kapan kita ke taman bermain? Zero pengen main sama Bang Garra. Nggak ada waktu. Abis ini aja, kita ke taman hiburan. Kakak kamu ada waktu hari ini. Zero mau main apa? Sela Maryam. Garra langsung memasang wajah keberatan padanya. Zero main perosotan dan jungkat-jungkit. Kita harus mengantarnya pulang secepatnya Maryam. Mamanya tidak tahu dia bersama kita. Kalau terlalu lama mereka akan pikir kita menculiknya.
Cetus Gara. Kan tinggal telepon mamanya aja dan bilang kita mau ajak Zero main, gampang kan? Tidak mungkin. Aku tidak mau. Tolak Gara langsung. Gengsinya tinggi sekali, apalagi hubungan mereka kurang baik. Zero menunduk pasrah. Namun Mariam malah melancarkan aksinya, ia memasang puppy eyes di depan Gara, dan pria itu pun terpengaruh. Gara jadi dilema. Gadis itu memang paling bisa membuatnya merasa tidak berdaya seperti ini. Bahkan di saat Gara kebingungan mau mengiyakan atau tidak membawa adiknya ke taman hiburan, tangan Mariam tanpa izin sudah menyentuh miliknya dari bawah meja, dan meremasnya kuat. Gara melotot. Mariam menatap pria itu dengan senyum menantang, tangannya terus menekan junior Gara di bawah sana. Memang ada sekat yang menutupi samping kanan kiri meja hingga tak ada yang akan melihat tindakan nakal yang sedang dilakukan Mariam terhadapnya. Namun tetap saja kan ini tempat umum. Baiklah, setelah ini kita ke taman hiburan. Putus Gara akhirnya. Lelaki itu terus menatap Mariam, lalu sang kekasih yang mengerti raut wajahnya menghentikan tangan nakalnya yang mempermainkan Gara di bawah sana. Dasar gadis barbar, tunggu saja setelah ini. Yeay. Zero berseru senang. Mariam tertawa kecil mengacak-acak pelan rambut Zero. Sesaat kemudian pesanan mereka datang. Abis menemani Mariam dan adik tirinya bermain di taman hiburan anak, Gara dan Mariam mengantar Zero pulang. Mama tiri Gara menunggu sendirian di depan rumah. Wajahnya tampak khawatir namun berubah lega ketika melihat sang putra turun dari mobil Gara. Mama. Zero berlari memeluk sang mama. Bocah itu terlihat semangat. Hai tante, sapa Mariam. Wanita bernama Bunga itu tersenyum ramah. Garanya nggak turun? Tanya Bunga melirik ke mobil Gara. Nanti aja katanya. Sahut Mariam tidak enak. Ia memang sudah memaksa, tapi Gara tetap tidak mau turun. Oh iya, tante ngerti kok. Bunga tetap bersikap ramah. Tidak memaksa. Kalau gitu kami pergi dulu ya tante, dadah Zero. Dah kak mari. Zero melambai-lambai ke Mariam yang sudah berbalik ke mobil. Gara membunyikan klakson mobilnya sebelum meninggalkan kediaman besar itu. Giliran Mariam yang diantar pulang. Namun alih-alih mengantar pacarnya pulang ke rumah gadis itu, Gara malah melajukan mobil menuju apartemennya. Loh, kenapa ke apartemen kamu? Mariam menatap Gara. Tapi lelaki itu tidak menjawab, malah turun dan menarik Mariam keluar dari mobil. Gara. Lelaki itu masih tidak bicara saat masuk lift. Mariam kan jadi bingung. Apa pria itu marah? Saking sibuknya melamun, gadis itu tidak sadar mereka sudah berada di dalam apartemen Gara. Lelaki itu bahkan mendorong tubuhnya ke tembok, mengukungnya, bahkan menyerangnya dengan ciuman panas tanpa aba-aba.